Pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan contoh soal dari uji hipotesis rata-rata untuk satu populasi dengan cara manual. Untuk contoh soal yang pertama, kita baca terlebih dahulu. Suatu contoh acak 100 catatan kematian di Amerika Serikat selama tahun lalu menunjukkan umur rata-rata 71,8 tahun dengan simpangan baku 8,9 tahun. Dari satu baris soal ini kita bisa tulis yang diketahui sudah ada keywordnya adalah contoh acak. Jadi di sini bukan populasi lagi tapi sampel, sehingga kita tulis N kecilnya adalah 100. Lalu untuk rata-ratanya atau X-bar-nya adalah 71,8. Sedangkan untuk simpangan bakunya atau variannya adalah 8,9. Saya tulis saja SB sama dengan 8,9. Apakah ini menunjukkan bahwa harapan umur sekarang sama dengan 70 tahun? Jika tidak, lanjutkan dengan pengujian satu arah. Jadi dari soal ini kita bisa mengetahui apakah untuk rata-rata populasinya itu 70 tahun, berarti kita menulisnya adalah mu. Baik, tahapan berikutnya adalah kita identifikasi terlebih dahulu pengujian apa yang cocok. Di sini kita ketahui bahwa N-nya adalah 100, berarti N-nya sudah lebih dari sama dengan 30. Sebenarnya dari N saja kita langsung bisa menentukan bahwa uji yang dipakai adalah uji Z yang ada pada slide yang. Tapi mudahnya adalah kita lihat saja N-nya berapa. Kalau N-nya lebih dari sama dengan 30, berarti kita langsung pakai uji Z. Selanjutnya, setelah kita tahu kita pakai uji Z, kita tuliskan dulu prosedur pengujian hipotesisnya. Jadi untuk langkah awal, kita harus menuliskan hipotesisnya terlebih dahulu. Karena di soal ini kita diminta terlebih dahulu untuk menguji apakah rata-ratanya sama dengan 70 tahun, sehingga kita gunakan uji dua arah terlebih dahulu. Untuk uji hipotesis yang pertama, H0 mu sama dengan 70. Lalu untuk hipotesis alternatifnya, mu1 tidak sama dengan 70. Selanjutnya, setelah kita menulis hipotesisnya, kita menuliskan tingkat signifikansi atau alfa yang dipakai. Alfanya kita gunakan yang secara umum dipakai saja, yaitu 5%. Berikutnya, kita menentukan daerah kritis. Untuk daerah kritisnya kita juga sesuaikan. Untuk yang ini kita uji dua arah, berarti daerah kritisnya yang ini. Berikutnya, setelah kita menentukan daerah kritisnya, kita tentukan statistik ujinya. Berikutnya langsung aja kita hitung X bar minus mu. Tadi X barnya sudah ketemu ya. Jadi bedakan ya, kalau X bar itu yang diketahui, kalau mu itu biasanya yang pada pertanyaan. Berarti 71,8 minus 70, saya tulis menyamping aja, per sigma per akar N. Sigma itu sama dengan simpangan baku. Berarti untuk simpangan bakunya 8,9. Ini dibagi, saya kurung dulu.
akar N. N-nya tadi adalah 100, berarti akar dari 100. Sehingga ketemu nilainya adalah 2,02 jika Anda hitung dengan kalkulator. Caranya dihitung dulu yang atas, lalu dihitung yang pembaginya, seperti itu. Jadi ini dihitung 71,8 dikurang 70, baru dibagi, Anda hitung dulu 8,9 per akar 100. Baik, selanjutnya kita sudah menemukan statistik uji, kita menentukan keputusan. Keputusan itu ditentukan berdasarkan daerah kritis. Daerah kritisnya adalah tolak H0 jika Z kurang dari min Z alfa per 2 dan Z lebih dari Z alfa per 2. Sebenarnya ini Anda sesuaikan saja ya, tidak harus keduanya diuji. Jika statistik ujinya bernilai positif, berarti kita langsung pakai yang nilainya positif, yaitu yang Z lebih dari Z alfa per 2. Berarti untuk menentukan keputusannya, kita harus tahu dulu berapa nilai Z alfa per 2. Nilai alfa per 2 bisa kita cari menggunakan tabel distribusi normal. Cara mencarinya adalah, kita buka dulu tabel distribusi normalnya. Lalu kita cari Z alfa per 2, berarti alfanya tadi adalah 5%, 0,05 dibagi 2, berarti nilainya adalah 0,025. Karena tadi kita lihat statistik ujinya bernilai positif, sehingga kita harus mencari nilai di dalam tabel ini yang bernilai positif juga. Jadi kita sesuaikan. Kalau nilainya yang positif, silahkan dikurangi dulu. Jadi tadi 1 minus 0,025, maka akan ketemu nilainya 0,975. Selanjutnya kita cari di sini 0,975. 0,975 adalah ini, terletak pada di sebelah kirinya adalah 1,9 dan di atasnya adalah 0,06. Jadi ketemu nilai tabelnya adalah 1,96. Selanjutnya kita bisa bandingkan nilai statistik uji yang ditemukan adalah 2,02 dan tabelnya 1,96. Berarti nilainya sudah memenuhi nilai tolak H0, maka keputusannya adalah tolak H0 karena Z hitung, Z statistik uji itu kita sebut dengan Z hitung lebih dari Z tabel. Z alfa per 2 itu kita sebut dengan Z tabel, yaitu tadi Z hitungnya adalah 2,02, sedangkan Z tabelnya adalah 1,96. Sehingga kita bisa tulis kesimpulannya. Untuk kesimpulan, kita lihat karena ini menolak H0, berarti kalau H0 ditolak, kita pilih yang H1. H1-nya adalah mu tidak sama dengan 70, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata umur sekarang tidak sama dengan 70 tahun. Baik, untuk tahapan berikutnya, karena hasilnya ternyata dia tidak sama dengan 70 untuk rata-rata umurnya, sehingga kita harus lanjutkan dengan pengujian satu arah. Untuk prosedurnya hampir sama, sehingga ini saya copy saja.
Jadi pertama adalah pendefinisian hipotesis. Untuk hipotesis, H0-nya tetap sama, mu sama dengan 70. Untuk H1-nya itu kita tentukan, kita mau melakukan pengujian lebih dari atau kurang dari. Misal di sini saya pakai mu lebih dari 70 tahun. Untuk tingkat signifikansi saya tetap pakai 5%. Untuk daerah kritisnya kita sesuaikan untuk yang uji satu arah. Untuk uji satu arah kita lihat ya, hipotesisnya saya pakai yang kedua, lebih dari. Berarti tolak H0 jika Z lebih dari Z alfa per 2. Statistik ujinya kita juga tetap sama, jadi kita tidak perlu menghitung ulang. Untuk keputusannya ini alfa ya, maaf karena satu arah kita nggak pakai per 2, ini alfa aja. Berarti untuk yang alfa kita tetap pakainya adalah 5%. 5%. Kita lihat di tabel normal. Berarti untuk 5% sama ya. Tadi kan untuk statistik ujinya nilainya positif. Berarti kita harus mencari di tabel yang peluangnya adalah positif. Jadi harus kita kurangi dulu. 1 min 0,05 ketemunya adalah 0,95. Sekarang kita cari untuk 0,95. 0,9505 sebenarnya ada banyak ya. Ini juga bisa menunjukkan 0,9495. Ini juga 0,95. Kalau dibulatkan ini kan 0,95. Ini juga. Jadi kita ambil saja yang paling mendekati. Saya ambil yang ini 0,9505. Kita lihat di sisi horizontalnya ada 1,6 dan di sisi vertikal atau atasnya ada 0,05. Berarti kita ambil saja nilai tabel untuk 5% adalah 1,65. Sehingga kita lihat ternyata hasilnya masih tolak H0 karena Z hitungnya, Z hitung itu Z statistik lebih dari Z tabel. Kali ini Z tabelnya adalah 1,65. Untuk kesimpulan tidak sama, walaupun sama-sama tolak, tapi kita lihat kesimpulannya di sini adalah lebih. Jadi rata-rata umur sekarang lebih dari 70 tahun. Berikutnya untuk contoh soal yang kedua. Ini sama pengujian prosedur hipotesis. Jadi untuk langkah tadi di atas kita copy dulu saja. Kita baca dulu soalnya. Waktu rata-rata yang diperlukan per mahasiswa untuk mendaftarkan diri pada semester ganjil di suatu perguruan tinggi adalah 50 menit dengan simpangan baku 10 menit. Suatu prosedur pendaftaran baru yang menggunakan mesin modern sedang dicoba. Bila suatu contoh acak 12 mahasiswa memerlukan waktu pendaftaran rata-rata 42 menit dengan simpangan bakunya 11,9 menit dengan menggunakan sistem baru tersebut. Dari soal ini kita bisa tahu kalau di soal yang pertama hanya diketahui rata-rata sampelnya saja. Tapi kalau di soal ini ada dua. Jadi untuk yang baris pertama ini dia adalah populasi, sedangkan untuk yang baris selanjutnya karena di sini ada keywordnya adalah contoh acak, berarti ini untuk sampel. Berarti ini adalah rata-rata sampel, yang atas adalah rata-rata dan simpangan baku populasi. Baik, langsung kita tulis saja dulu untuk
N kecilnya itu adalah N untuk di sampel, tadi ada 12 mahasiswa. Lalu kita menuliskan untuk rata-rata populasi, jadi bedakan ya penulisannya. Untuk rata-rata populasi, semua yang ada di populasi kita menggunakan Greek letter. Jadi bukan X bar seperti ini, tapi lebih ke mu, alpha, beta, gamma, sigma. Itu kita pakainya untuk populasi. Sehingga di sini saya tulis rata-ratanya adalah 50. Simpangan bakunya 10. Simpangan baku itu sebenarnya adalah sigma. Kita tulis saja. Lalu untuk sampelnya ini rata-ratanya 42 dan simpangan bakunya 11,9. Untuk pertanyaan yang pertama, ujilah hipotesis bahwa rata-rata populasi adalah 50. Berarti hipotesisnya kita ganti ya. Tetap selalu hipotesis awal adalah sama dengan. Lalu yang tidak sama dengan ini adalah juga 50. Untuk tingkat signifikansinya kita tetap pakai alfa 5%. Lalu untuk daerah kritisnya kita identifikasi terlebih dahulu. Untuk soal ini kita lihat saja N atau jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya kurang dari 30. Berarti yang kita pakai untuk jumlah sampel kurang dari 30 adalah uji T. Anda tidak perlu melihat ada atau tidak sigma kuadratnya. Anda hanya lihat N-nya lebih dari sama dengan 30 atau sampel besar atau kurang dari sampel kecil. Jadi cut off-nya itu 30 ya. Dikatakan sampel kecil ketika dia kurang dari sama dengan 30. Dikatakan sampel besar ketika lebih dari sama dengan 30. Sehingga kita ambil daerah kritisnya, kita ingin melakukan pengujian dua arah. Selanjutnya kita tulis statistik uji. Statistik ujinya juga menyesuaikan dari uji hipotesis yang kita pilih. Untuk tadi kita pilihnya T, berarti T sama dengan X bar min mu per S per akar N. Hampir sama. Cuma di sini adalah S. Sekarang X bar min mu, X barnya adalah 42. Mu-nya adalah 50. Per S di sini kita ambilnya S-nya adalah untuk yang ada di sampel. Berarti di simpangan baku yaitu 11,9. Beda dengan soal sebelumnya, itu kita diketahui salah satu. Jadi tetap ambilnya yang ada di salah satu soal tersebut. Lalu akar N-nya akar dari 13. Maaf, ini tadi 12 mahasiswa ya, ini 12. Selanjutnya kalau kita hitung pakai bantuan kalkulator akan ketemu hasilnya minus 2,33. Untuk keputusannya kita samakan lagi dengan daerah kritisnya. Ingat, di sini pilih salah satu aja. Maaf, ini saya ganti dulu ya. Ini T bukan Z lagi. Ini. Oke, kita lihat aja. Untuk statistik ujinya itu adalah minus. Berarti kita ambil daerah kritisnya yang minus. Seperti ini. Untuk min T alfa per 2 itu kita lihatnya di tabel T. Baik, jadi untuk tabel T itu sebenarnya ada dua parameter yang harus dilihat. Yang pertama adalah alfanya, lalu yang kedua adalah jumlah data dikurangi 1 atau derajat bebasnya. Jadi derajat bebas untuk pengujian T itu adalah N-1, jumlah sampel dikurangi 1. Jadi langkah awal yang kita lihat adalah sampelnya.
Tadi sampelnya 12, berarti 12 dikurang 1, 11. Berarti nanti hasil peluang tabelnya ada di sekitar baris nomor 11 ini. Selanjutnya kita lihat adalah nilai alfanya. Nilai alfanya yang kita pakai adalah 0,05 atau 5%. Lihat di sini. Untuk yang atas itu untuk alfa satu arah. Untuk yang bawah adalah untuk alfa dua arah. Sekarang kita pengujian dua arah terlebih dahulu. Berarti kita lihat yang alfa di bawah. Kita pakai 5%, berarti 0,05. Kita lihat tadi di angka 11 ya, di angka 11 adalah 2,20. Kita tulis saja 2,20, berarti di sini adalah 2,20. Ingat, karena ini negatif, ini juga jadi negatif. Beda ya, kalau di normal tadi kan memang ada dua tabel. Satunya adalah tabel untuk yang negatif, satunya adalah untuk yang positif. Kalau di T kita sesuaikan saja. Kalau statistik ujinya negatif, berarti untuk tabelnya juga negatif. Sekarang kita lihat, kita bandingkan minus 2,33 sama minus 2,2. Tentu saja besar minus 2,2. Sehingga tolak H0-nya terpenuhi. Kan ini yang kita ambil T kurang dari minus T alfa per 2. Sehingga keputusannya adalah tolak H0 karena T hitung kurang dari minus T tabel. Atau kita tulis di sini minus 2,33 kurang dari minus 2, sehingga tolak H0 kita lihat kesimpulannya ternyata adalah kita sesuaikan dengan permasalahannya. Rata-rata populasinya dengan menggunakan sistem baru tidak sama dengan 50. Langkah berikutnya adalah karena tadi setelah diuji tidak sama dengan 50, kita harus lanjutkan dengan pengujian satu arah. Untuk prosedurnya juga masih sama, sehingga saya copy saja ya untuk prosedur hipotesisnya. Untuk hipotesis awalnya atau H0-nya tetap kita pakai sama dengan. Untuk hipotesis alternatifnya atau H1 di sini bisa dua ya, bisa lebih dari atau kurang dari. Namun di sini saya mau coba yang kurang dari. Tingkat signifikansinya kita pakai tetap, daerah kritisnya kita sesuaikan. Maaf, untuk yang ini tadi bukan Z ya, saya masih menulis Z, tidak benar. Untuk daerah kritisnya kita sesuaikan, jadi tolak H0 jika kita lihat untuk pengujian satu arah uji T. Ini saya pakainya yang mu kurang dari mu 0 alternatifnya, jadi saya ambil yang ini. Lalu statistik ujinya sama ya dengan ini, saya copy yang di sini aja. Untuk keputusannya kita sesuaikan dengan daerah kritisnya. Karena ini uji satu arah, jadi min T alfa. Kita lihat untuk tabelnya.
Ingat, untuk yang atas itu adalah untuk yang satu arah. Jadi kita pakai yang atas. Berarti yang ini 0,05. DF-nya tetap 12 minus 1, 11. Berarti kalau kita tarik itu ada di 1,796 ya. Kita bulatkan saja 1,796. Karena ininya negatif, nanti di sini juga negatif. Berarti apakah tolak? Ternyata jawabannya adalah tolak karena T 2,33 itu lebih kecil daripada T tabel, yaitu 1,796. Ini tolak H0 kurang dari min T tabel. Sehingga kesimpulannya untuk tolak H0 berarti kurang dari 70. 50 ya ini ya, maaf. Jadi belum saya ganti. Kesimpulannya rata-rata populasi dengan menggunakan sistem baru tidak sama dengan 70 tahun. 50 tahun. Jadi kesimpulannya rata-rata populasi dengan menggunakan sistem baru tidak sama dengan